Silahkan. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anissa Rosmiati. Assalamualaikum Bu Dokter, saya ingin bertanya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pubertas pada anak dan bagaimana dengan masa pubertas anak yang berkebutuhan khusus? Ini Jadi seru nih. ada dua pertanyaannya. Dan ada tiga, dan bagaimana cara mengajarkan kepada mereka? Ya, Jadi baik. perbedaan mengatasi pubertas yang lambat dan cepat itu perbedaan apa? Kemudian perbedaan anak yang berkebutuhan khusus ini seperti apa perlakuannya? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, tadi saya sebut ada dua faktor utama ya, cepat atau lambatnya pubertas. Terutama yang cepat ya. Kalau yang cepat itu dua faktor tadi, gizi dan tayangan yang dia tonton gitu ya. Kemudian, nah itu sebenarnya sih asalnya juga dari lingkungan ya. Kalau zaman sekarang karena online, jadi akhirnya mereka nonton apapun kan. Nah itu kemudian yang, kalau sekarang saya lihat anak SD masih kecil saja sudah memperhatikan penampilan ya. Tidak mau makan banyak katanya karena takut gendut, takut gemuk gitu ya. Nah itu kita harus berikan pengertian kepada anak-anak kita, tidak boleh melakukan diet ketat, olahraga berlebihan, makan terlalu sedikit karena takut gendut tadi gitu ya. Karena mereka masih dalam masa tumbuh kembang. Ya, jadi dua faktor tadi. Tapi kalau secara umum ya kesehatan itu ada 4 faktor yang mempengaruhi ya. Yang paling besar itu 2, perilaku dan lingkungan dia sendiri ya, si anak sendiri, kemudian lingkungan keluarganya dan sekolahnya. Kemudian 2 faktor yang lain itu adalah genetika atau keturunan, kemudian ada satu lagi layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini sebenarnya mungkin termasuk pendidikan ya, pendidikan yang dilakukan oleh bukan cuma petugas kesehatan, tetapi mungkin kalau di sekolah ya tentu oleh guru gitu. Jadi kalau misalnya kalau ibu dan bapak merasa ada yang mencurigakan ya lebih bagus diperiksakan gitu ya. Kalau misalkan merasa wah ini kok lama sekali, lambat sekali, tidak mengalami menstruasi dan mimpi basah misalnya ya, jangan buru-buru panik gitu ya. Kalau memang mau diperiksakan boleh, tidak apa-apa dikonsultasikan gitu ya. Ibu dan bapak mungkin nih saya tanya ya, kalau tanda primer tadi mimpi basah dan menars itu tanda awal, tengah atau akhir pubertas? Baru mulai atau sedang atau sudah hampir selesai pubertasnya? Sorry apa? Awal. Awal. Oke. Ada lagi yang lain? Terakhir, Bu. Terakhir. Tanda akhir. Oke, jadi ada dua pendapat. Jadi ternyata kalau di kesehatan, tanda awal pubertas itu Ibu dan Bapak percepatan pertumbuhan tadi, berat badan, tinggi badan dan bentuk tubuh. Ya. Jadi ketika sudah menars dan mimpi basah itu masuknya di fase akhir ternyata pubertas. Ya jadi kalau misalnya orang sudah mengalami, si anak ini sudah mengalami mimpi basah dan menstruasi tadi, tapi di usia yang lebih muda, ya kalau menurut teorinya sih itu sebentar lagi dia selesai pubertasnya. Jadi kalau ibu dan bapak mau mengintervensi, anak biasanya dia suka postur tubuh yang tinggi kan? Kapan mesti diintervensi? Sedapat mungkin sebelum dia mimpi basah dan menars. Tetapi kalau sudah terlanjur, ya masih ada waktu. Cuma mungkin tidak terlalu lama lagi karena dia tanda akhir pubertasnya sudah muncul. Kalau di di agama kita kan dalam Islam ya mayoritas ya, kita kan yakin bahwa kalau sudah mimpi basah dan menars itu sudah dicatat kan, sudah bertanggung jawab gitu amal baik dan buruknya gitu. Jadi ya sudah dewasa sebenarnya, sudah gerbang menuju kedewasaan gitu. Jadi dia sudah bukan anak-anak lagi, sudah harus bisa bertanggung jawab atas dirinya gitu, atas perilakunya gitu. Sudah mulai diberikan walaupun tetap dalam pengasuhan orang tua ya sampai usia tertentu. Kalau paling lama biasanya pubertas itu terjadi tanda akhirnya itu gigi geraham bungsunya tumbuh. Ya, gigi geraham bungsunya tumbuh itu paling lambat di usia 21 tahun biasanya.
Nah, ini dia masalahnya. Dari usia SD, kalau misalnya nanti mereka menikah ya, menikah itu kan lebih lama lagi gitu ya. Mereka harus menjaga perilakunya supaya tidak melakukan aktivitas yang berbahaya tadi, itu sampai dia menikah kan. Nah, itu belasan tahun gitu kan, bisa lebih dari 20 tahun sampai dia menikah nanti gitu. Jadi dia harus sangat kuat tuh karakternya. Ya, jadi kembali lagi ya, cepat dan lambat pubertas tadi ada beberapa faktor ya. Yang paling kuat ada 2 faktor, kemudian yang umumnya ada 4 faktor tadi. Kemudian bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus? Wah, ternyata menurut riset, anak berkebutuhan khusus itu malah lebih cepat pubertasnya terjadi. Ya, tapi mungkin tergantung ya risetnya itu desainnya seperti apa sehingga datanya juga tertentu. Tetapi yang jelas sama antara anak normal dengan ABK itu sama-sama mengalami pubertas pada usia tertentu. Kan tidak seragam juga mereka. Nah, ini ada kasus nih. Di salah satu SD ketika kami melakukan FGD, gurunya itu curhat. Ada anak berkebutuhan khusus waktu itu belum online ya, waktu itu belum pandemi, jadi masih sekolah di di kelas. Kemudian ujian waktu itu. Pada saat ujian, teman-teman yang lain sibuk mengerjakan, dia sibuk sendiri, tidak mengerjakan soal ujiannya. Kemudian diperhatikan oleh gurunya, apa yang dilakukan? Mohon maaf ya, ternyata anak ini laki-laki sedang seperti, kalau gurunya bilangnya, seperti kok aktivitasnya seperti orang masturbasi. Dia bilang gitu. Nah, kebayang nggak Ibu dan Bapak di kelas sedang ujian, peserta didik bukannya ujian, dia malah sibuk melakukan masturbasi atau onani tadi. Nah, dan ini anak berkebutuhan khusus ya. Gitu. Kemudian gurunya bilang, apa yang harus saya lakukan? Gimana? Kalau menurut Ibu dan Bapak, apa yang harus dilakukan? Waktu itu saya tanya kepada ibu itu ya, apa yang ibu lakukan? Ya saya tegur ya, perempuan ya. Pertamanya dia nggak mau, malu kan. Saya mau bagaimana? Tapi kalau didiamkan, dia kan jadi nggak mengerjakan ujiannya. Nanti malah jadi masalah lagi gitu. Jadi akhirnya ditegur gitu. Kalau di sekolah tertentu itu ada guru guru bayangan ya, shadow teacher gitu ya. Jadi ada guru pembimbing ya, mentor khusus untuk beberapa anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin bisa dibantu seperti itu. Nah, ini fenomena yang kalau kita tidak siap mental, nanti kita ya tadi tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ya, berarti pada saat itu seharusnya ini menjadi presiden buat anak yang lain. Anak yang lain harus diberitahu bahwa ada aktivitas yang tidak boleh dilakukan di ranah publik misalnya. Mandi kan nggak mungkin terbuka gitu kan. Tadi kan kita udah belajar ya, aurat misalnya harus dijaga, tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh bagian mana gitu, dari sejak dini sudah diajarkan. Ada aktivitas tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh diri pribadi, kemudian di ruang tertutup misalnya gitu. Itu kan kita ajarkan. Nah, ada misalnya kalau dia seperti itu sudah terjadi di ruang publik, ya itu berarti kasus. Mungkin perlu konseling ya, perlu treatment khusus nih kepada si anak, orang tua, dan baik oleh guru maupun mungkin oleh tenaga profesional yang lain. Ya, jadi mungkin ya itu untuk anak berkebutuhan khusus harus lebih perhatiannya ekstra ya, harus ditambah ya. Namanya juga khusus gitu kan. Tetapi tentu untuk anak lain yang tidak berkebutuhan khusus, kalau ini kelasnya inklusif, mereka tentu perlu diajarkan untuk ya tadi berempati ya, membantu. Contoh kasus lagi, teman saya punya anak yang mengalami osteopenia imperfecta ya. Jadi sekarang sudah SMP dan qadarullah belum bisa duduk dengan baik gitu ya. Jadi masih berbaring. Tadinya udah bisa duduk tuh waktu SD, sekarang malah nggak bisa duduk. Jadi kelainan tulang gitu. Nah, jadi kalau dia belajar di sekolah, itu teman-temannya sangat empati gitu. Jadi kalau dia menjatuhkan sesuatu, misalnya barang, nah, teman-temannya langsung bantu gitu. Jadi ya memang karena anak itu karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita juga mengajarkannya dengan cara yang berbeda. Dan itu perlu untuk membiasakannya, perlu dibiasakan.